Kamu suka makan mie? Apalagi mie instan yang tinggal seduh, 5 menit langsung siap. Rasanya gurih, nikmat, cepat, murah lagi. Tapi, kamu tahu nggak? Di balik rasa enak itu, ada sesuatu yang bisa menggerogoti tubuhmu perlahan setiap hari. Ini bukan sekadar cerita horor makanan, ini fakta ilmiah yang sudah dibuktikan berkali-kali. Jadi sebelum kamu buka bungkus mie instan berikutnya, tolong dengarkan ini sampai habis. Karena mungkin setelah ini kamu akan berpikir 2 kali untuk memakannya setiap hari. Menurut data dari Harvard School of Public Health, konsumsi mie instan lebih dari 3 kali seminggu terbukti meningkatkan risiko sindrom metabolik, yaitu kumpulan gejala seperti tekanan darah tinggi, kolesterol buruk meningkat, dan kadar gula darah tidak stabil. Bayangkan, makanan yang kamu kira sepele bisa jadi pemicu awal penyakit jantung dan diabetes. Dan yang bikin parah, efeknya sering nggak langsung terasa. Tubuhmu pelan-pelan rusak dari dalam tanpa kamu sadar. Coba pikir, apa yang bikin mie instan bisa tahan berbulan-bulan di rak minimarket tanpa basi? Jawabannya, pengawet dan bahan tambahan kimia. Salah satunya terhadap TBHQ atau tertiary butyl hydroquinone, bahan yang sering dipakai untuk memperpanjang umur simpan makanan berminyak. Dalam dosis kecil aman. Tapi kalau kamu makan hampir setiap hari, tubuhmu menumpuk racun oksidatif yang bisa memicu kerusakan sel dan peradangan kronis. Penelitian di Journal of Food Science menyebutkan konsumsi TBHQ berlebih bisa mengganggu fungsi sistem kekebalan dan hati. Dan itu baru dari pengawetnya. Sekarang kita bahas bumbu mie. Hampir semua mie instan mengandung natrium atau garam dalam jumlah yang sangat tinggi, kadang sampai 1000 mg dalam satu bungkus. Padahal batas harian yang direkomendasikan WHO adalah sekitar 2000 mg saja. Artinya, 2 bungkus mie instan sudah cukup membuat ginjamu kerja keras seharian. Terlalu sering seperti ini, ginjamu bisa rusak pelan-pelan. Gagal ginjal bukan cuma dari obat-obatan, tapi juga dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele seperti ini. Selain itu, kandungan natrium tinggi membuat tubuh menahan air berlebih. Hasilnya, wajah bengkak, tekanan darah naik, jantung berdetak lebih cepat. Kalau kamu merasa sering pusing, haus terus, atau jantung berdebar setelah makan mie, itu bukan kebetulan. Itu tanda tubuhmu sedang melawan sesuatu yang nggak seharusnya kamu makan terlalu sering. Sekarang, lihat juga kandungan lemaknya. Mie instan digoreng dulu sebelum dikeringkan. Jadi meskipun terlihat kering, dia tetap kaya lemak jenuh trans. Lemak jenis ini dikenal bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Dalam jangka panjang, arteri bisa tersumbat, aliran darah terganggu, dan risiko serangan jantung meningkat. Di Korea Selatan, studi yang dimuat dalam The Journal of Nutrition menemukan bahwa perempuan yang sering makan mie instan punya risiko 2 kali lipat lebih tinggi mengalami sindrom metabolik dibandingkan yang jarang makan. Dan jangan lupa, sebagian besar mie instan hampir tidak punya serat, vitamin, atau mineral penting. Jadi, ketika kamu makan itu tiap hari, tubuhmu kenyang semu, tapi tetap kekurangan nutrisi. Akibatnya, kamu cepat lapar lagi, metabolisme jadi kacau balau, dan berat badan bisa naik tanpa sadar. Apalagi kalau dikombinasikan dengan gaya hidup malas gerak dan kurang sayur, hasilnya bisa fatal. Kamu mungkin berpikir, tapi kan aku selalu tambah telur dan sayur, berarti aman dong? Jawabannya, belum tentu. Telur dan sayur memang menambah protein dan serat, tapi garam dan lemak dari mie tetap nggak berubah. Tubuhmu tetap bekerja ekstra buat memproses semua itu. Bayangkan ginjalmu harus menyaring garam tinggi, sementara hatimu sibuk menetralisir lemak dan bahan kimia. Lambat laun, kedua organ vital itu bisa kelelahan. Ada juga efek ke sistem pencernaan. Mie instan terbuat dari tepung olahan yang sulit dicerna. Dalam penelitian kecil yang dilakukan oleh Massachusetts General Hospital, ditemukan bahwa mie instan bisa bertahan di lambung selama lebih dari 2 jam sebelum benar-benar hancur. Itu artinya sistem pencernaanmu dipaksa bekerja lebih lama, menghasilkan gas, kembung, dan rasa begah. Kalau kamu sering merasa perut nggak nyaman setelah makan mie, itu tanda tubuhmu sedang kesulitan menguraikannya. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa terjadi kalau kamu terus makan seperti ini setiap hari selama berbulan-bulan? Pertama, kemungkinan besar berat badanmu naik, terutama di bagian perut. Kedua, kadar gula dan tekanan darahmu meningkat. Ketiga, sistem kekebalan tubuh melemah karena tubuh sibuk melawan radikal bebas dari bahan kimia pengawet. Dan pada akhirnya, kamu berisiko mengalami 3 penyakit besar, hipertensi, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung koroner. 3 penyakit ini adalah penyebab kematian tertinggi di dunia menurut World Health Organization.
Tapi tenang, bukan berarti kamu harus berhenti total makan mie instan. Kuncinya adalah frekuensi dan cara makan. Kalau sesekali, seminggu sekali, dengan tambahan sayur segar dan air putih cukup, tubuhmu masih bisa menoleransi. Tapi kalau kamu jadikan mie instan sebagai menu harian, itu bukan lagi soal kebiasaan. Itu sudah jadi gaya hidup berisiko tinggi. Jadi, mulai sekarang, tolong perhatikan. Tubuhmu bukan mesin yang bisa kamu isi sembarangan. Makanan cepat dan murah kadang punya harga yang jauh lebih mahal untuk dibayar nanti. Harga berupa kesehatan yang hilang pelan-pelan tanpa kamu sadari. Kalau kamu sayang dirimu, kurangi sekarang. Dan kalau kamu peduli dengan keluarga atau teman yang masih doyan mie setiap hari, bagikan video ini ke mereka. Jangan tunggu sampai tubuhmu protes dulu baru berhenti. Ingat, penyakit nggak datang tiba-tiba. Dia tumbuh dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Terakhir, aku nggak bilang mie instan itu racun. Tapi aku bilang, makan mie instan setiap hari adalah undangan terbuka untuk penyakit datang lebih cepat. Dan kamu punya pilihan, berhenti atau menyesal nanti. Jadi yuk, mulai hari ini, pilih makanan yang lebih hidup. Sayur, buah, makanan alami yang benar-benar bantu tubuhmu pulih, bukan sekadar bikin kenyang sementara. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke temanmu, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta kesehatan lainnya. Karena di channel ini, kita bukan cuma bicara soal makanan, tapi soal cara bertahan hidup dengan tubuh yang lebih sehat dan sadar. Disclaimer, informasi ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan saran medis profesional. Kalau kamu punya kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan selalu dengan dokter.